Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 871-875. Pikiran Su sangat dipengaruhi oleh ayahnya. Ayah lelaki tua itu berperang. Perbedaan antara medan perang dan pusat perbelanjaan adalah medan perang selalu putus asa. Jadi filosofi bisnisnya juga sangat sederhana. Selama dia adalah lawannya, dia harus berjuang sampai mati. Memilih salah satu antara keluarga Ito dan keluarga Takahashi, lalu membunuh yang lain, di mata Tuan Su, itu seperti pergi ke laut. Ada dua perahu di pantai, tapi hanya satu yang dibutuhkan untuk melaut. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Orang biasa secara acak memilih salah satu yang enak dipandang, lalu naik ke kapal dan berlayar. Orang pintar memilih salah satu dengan kinerja komprehensif terkuat. Setelah penelitian mendetail, alasannya adalah karena jika Anda hanya memilih satu untuk dikendarai, yang tersisa akan menjadi bahaya tersembunyi yang sangat besar. Pesaing dapat menaiki kapal itu dan mengejar, dan akhirnya meninggalkan bahaya tersembunyi untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pilih satu untuk dikendarai, lalu jegal yang lain, jadi Anda tidak perlu khawatir lawan bisa mengejar Anda. Saat itu, lawan hanya bisa memandangi lautan dan mendesah di pantai, tertinggal jauh sendirian. Rutin ini sangat sederhana dan kasar, tetapi juga sangat efektif. Su Soudao, bahkan Su Zifei dan Su Ziyu lahir di masa damai, terlalu lama hidup di masa damai, dan lambat laun kehilangan darah dari generasi yang lebih tua. Namun, ketika Su Soudao berbicara tentang keputusan lelaki tua itu, Su Ziyu yang pertama bereaksi. Dia sedikit tercerahkan dan berkata, "Ayah, strategi kakek luar biasa. Ini tidak hanya akan memotong jalan keluarga Ye, tetapi juga meningkatkan pengaruh kita di Jepang. Saya masih khawatir sebelumnya bahwa keluarga Takahashi dan keluarga Ito masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya, tidak peduli yang mana yang Anda pilih. Sayang untuk melepaskan yang lain. Jika Anda menang atas salah satunya, dan kemudian bekerja sama untuk mencaplok yang lain, itu akan sempurna." Su Soudao bersenandung, dan berkata dengan sangat khusyuk. "Ziwu, ikan Ziwei, kalian berdua harus ingat bahwa musuh terbesar keluarga Su kita di masa lalu, saat ini, dan dalam 10 tahun ke depan adalah keluarga Ye. Kita menginjakan kaki di masa depan, kita harus berpegang pada satu prinsip. Jika keluarga Ye juga di bidang ini, prioritas utama adalah membunuh keluarga Ye. Jika keluarga Ye belum memasuki bidang ini, maka kita harus melakukannya terbaik kami untuk mencegah masuknya keluarga Ye, aliansi anti-Soviet untuk berurusan dengan kami di masa depan. Mengerti?" Kedua bersaudara itu berkata pada saat yang sama, "Mengerti." Su Soudao mengangguk dan melanjutkan, "Kamu harus berpikir lebih banyak, tidak hanya tentang strategi kakekmu tata letak, tetapi juga tentang pengaturan taktisnya." Generasi yang lebih tua mengatakan bahwa pusat perbelanjaan seperti medan perang. Saat itu, pusat perbelanjaan tidak kalah dengan medan perang dalam hal kekejaman. Namun sejak Perang Dunia II, dunia umumnya damai selama beberapa dekade, orang-orang sudah terlalu lama merasa nyaman, dan darah mereka menjadi semakin lemah. Kesenjangan antara pusat perbelanjaan dan medan perang menjadi semakin lebar. Su Ziyu dengan serius berkata, "Ayah, kamu benar, saudaraku dan saya akan mencoba yang terbaik untuk menebus sifat darah dan serigala." Su Soudao dalam video itu mengangguk dan berkata dengan penuh penghargaan, "Masa depan keluarga Su pada akhirnya akan tetap menjadi generasi Anda. Jika Anda berdua dapat menemukan roh darah nenek moyangmu, tidak lagi menjadi kemewahan bagi keluarga Su untuk berdiri di puncak dunia. Biarkan keluarga Su berdiri di puncak dunia." Mulai saat ini, kalimat ini telah melekat di telinga Su Ziyu dan Su Zifei. Namun, Su Zifei tidak tahu bahwa saat ini, ada sosok gelap yang menempel di dinding di luar kamarnya seperti tokek. Sosok ini memegang penguat suara khusus untuk mata-mata, dan merekam semua suara konferensi video dari 3 anggota keluarga mereka. Dan sosok tersebut tidak lain adalah Teng Lin Zhengze, seorang master ninjutsu dari keluarga Takahashi.
Takahashi Machi tahu bahwa dia kebetulan berada di hotel aman, jadi dia memintanya untuk memantau Suzy Fei sebagai pihak A dan pihak B yang akan memulai negosiasi kerjasama. Jika mereka dapat mengetahui kartu pihak lain dan harga murah sebelumnya, itu pasti akan bermanfaat. Dalam negosiasi bisnis, hal yang paling ditakuti adalah ketinggalan kartu. Ini sama seperti di meja poker, saat Anda bermain bunga emas dengan orang lain. Jika Anda bisa mengetahui kartu lawan, maka Anda tidak akan pernah kalah. Walaupun kartunya tidak sebaik lawan, Anda bisa melakukan withdraw lebih awal. Jika Anda bisa mengetahui kartu lawan Anda, maka Anda tidak akan pernah ditipu oleh lawan. Jika lawan memegang kartu kecil untuk berpura-pura muluk dan misterius, Anda juga bisa melihatnya sekilas. Dalam banyak kasus, Anda jelas memegang kartu terbesar dalam permainan, tetapi Anda tidak dapat menghasilkan uang. Alasannya adalah Anda tidak dapat menebak kartu hole lawan, dan kualitas psikologis Anda tidak cukup kuat, sehingga Anda ditakuti oleh menggertak lawan dan meninggalkan permainan lebih awal. Oleh karena itu, Takahashi Machi sangat ingin melihat kartu keluarga Su. Namun, ketika Tenglin Zhengze mengirimkan rekaman itu kepadanya, dia ketakutan hingga berkeringat dingin oleh rekaman itu. Ternyata kartu hole keluarga Su bukan sekedar kartu bagus, tapi kartu pembunuhan, terutama strategi Tuan Su. Jika Anda memilih Takahashi, Anda akan membunuh Ito. Terus terang, saya telah bertarung dengan keluarga Ito selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan pihak lain, cukup menginjaknya dan memenangkannya. Tapi, lelaki tua Su ini sangat kejam. Pada titik ini, untuk memotong mundurnya para pesaingnya, dia harus membunuh keluarganya sendiri, atau keluarga Ito. Lebih penting lagi, saya tidak punya pilihan sama sekali. Jika saya dipilih oleh keluarga Su, dan keluarga Su meminta saya untuk bergandengan tangan dengan mereka untuk membunuh keluarga Takahashi, dapatkah saya menolak? Jika saya menolak, dia akan berbalik dan menemukan keluarga Ito untuk membunuh saya bersama-sama. Memikirkan hal ini, Takahashi Machimo menyeka keringatnya sambil mengambil keputusan di dalam hatinya bahwa bagaimanapun juga, dia harus mencapai kesepakatan dengan keluarga Su. Kerjasama, kita tidak boleh membiarkan keluarga Su dan keluarga Ito berkumpul. Jika tidak, akulah yang tidak beruntung. Alasan mengapa Takahashi Machichi begitu takut adalah karena kekuatan keluarga Takahashi masih tertinggal jauh keluarga Su. Dalam beberapa tahun terakhir, bentuk perkembangan ekonomi internasional adalah China. Sebuah negara berkembang pesat, sementara negara lain mengalami stagnasi atau mundur jika tidak maju. Jepang adalah negara yang mundur jika tidak maju. Dalam beberapa tahun terakhir, GPD Jepang belum pada tahun 2011. Ia mampu mencapai 6 triliun dolar AS. Tetapi ketika mencapai titik terendah pada tahun 2018, hanya lebih dari 4 triliun dolar AS, dengan resesi pembangunan ekonomi Jepang. Ini keluarga Jepang juga menderita kerugian besar. Kekuatan saat ini telah ditinggalkan jauh oleh keluarga teratas di China. Hampir tidak mungkin bersaing dengan keluarga teratas di China. Jadi, Machi Takahashi punya ide di dalam hatinya. Dia memutuskan itu dia akan menyukai bagaimana keluarga Su menyerang keluarga Ye. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang keluarga Ito. Jika keluarga Su ingin menenggelamkan kapal keluarga Ye, mereka sendiri yang akan menenggelamkan kapal keluarga Ito. Ketika Takahashi Machi membuat keputusan di dalam hatinya, operasi putranya Takahashi Eiji juga telah selesai. Melihat putranya yang digips di lengannya, didorong keluar dari ruang operasi oleh dokter, jantung Machi Takahashi tersentak. Dia berharap bisa mencabik-cabik bajingan yang melukai putranya menjadi berkeping-keping segera. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati, hal terpenting sekarang adalah menyelesaikan kerjasama dengan keluarga Su. Jika tidak, jika keluarga Su bekerja sama dengan keluarga Ito, sayalah yang tidak beruntung. Jadi dia tidak berani menimbulkan masalah saat ini, jadi dia hanya bisa memilih untuk menanggungnya sementara. Untungnya, Tenglin Zhengze telah menemukan jejak pihak lain, dan dia terus mengawasi pihak lain. Jadi dia berpikir bahwa pria ini sudah dikutuk, dan ketika dia akan mati, itu hanya masalah waktu. Hideyoshi Takahashi mengambil anestesi lokal di kedua lengannya, sehingga otaknya masih sadar. Ketika dia melihat ayahnya menunggu di luar ruang operasi,
Dia terharu dan sedih, air mata mengalir di wajahnya. Ayah, Yingji tidak berbakti dan membuatmu kesulitan. Takahashi Machi melambaikan tangannya dan mendesah. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk masalah ini. Istirahatlah dengan baik selama 2 hari ini. Dan ketika kondisimu sudah stabil, aku akan mengantarmu pulang untuk memulihkan diri. Hideki Takahashi mengangguk dengan tergesa-gesa. Anak-anak selalu menyadari kehangatan rumah setelah terluka di luar. Sekarang Hideki Takahashi hanya ingin pulang dan menjilat lukanya. Pada saat ini, seseorang berlari dengan cepat dan dengan hormat berkata kepada Takahashi Machi, "Tuan, Ito Yuhiko mengirim seseorang untuk mengirim bunga dan keranjang buah, mengatakan bahwa dia menyatakan belasungkawa." Ito Yuhiko. Ketika Takahashi Machi mendengar ini 4 kata, alisnya langsung mengerutkan kening. Segera, dia berteriak dengan suara dingin, "HMPH, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang bajingan Ito Yuhiko, dia pasti mengirim bunga dan keranjang buah untuk mengejek saya dan melihat lelucon saya. Terakhir kali putrinya terluka parah setelah kompetisi di China. Ketika saya kembali ke China, saya juga mengiriminya bunga dan keranjang buah untuk menertawakannya selama perawatan di Tokyo. Tetapi saya tidak menyangka dia akan kembali secepat ini." Eiji Takahashi, yang memiliki plester di lengannya, berkata dengan marah. "Ayah, Yuhiko Ito, bajingan tua itu, adalah pria yang akan membalas dendam. Konon bunga dan keranjang buah yang kamu kirim ke rumah sakit terakhir kali semuanya dibuang ke tempat sampah olehnya. Aku telah kehilangan wajah sebesar itu kali ini, dan aku tidak tahu bagaimana bajingan ini akan mempermalukanku di masa depan." Machi Takahashi tersenyum canggung dan menghibur, "Nak, kamu tidak perlu terlalu marah. Mungkin Yuhiko itu tidak apa-apa. Apakah ada arti lain? Hanya untuk menyatakan belasungkawa?" Takahashi Yingji bertanya kepadanya, "Ayah, apakah kamu percaya ini? Putrinya terluka. Mentalitas seperti apa yang kamu kirimkan bunga dan keranjang buah? Bukankah untuk ejekan dan menonton pertunjukan yang bagus?" Machi Takahashi mencibir, "Kamu benar. Aku benar-benar melakukannya untuk mengejeknya." Hideyoshi Takahashi berkata dengan wajah sedih, Meskipun video cedera Nanako itu tersebar di seluruh Jepang orang-orang sangat menghormatinya, dan mereka juga sangat mencintainya. Banyak penggemar telah meluncurkan aktivitas untuk melindunginya dan berdoa untuknya di internet. Tapi kali ini saya terluka, dan seluruh Jepang menertawakan saya. Aku sangat malu kali ini." Mengatakan itu, Takahashi Hideki tidak bisa memikirkannya, dan menangis tak terkendali. Jangan salahkan dia karena terlalu rapuh. Bagaimanapun, dia adalah suami nasional Jepang sebelumnya. Banyak wanita yang tergila-gila padanya dan memanggilnya suaminya di internet. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, dia dipukuli menjadi anjing mati di depan orang-orang di seluruh negeri. Kejadian ini bisa dikatakan benar-benar kehilangan muka seumur hidup. Selain itu, hampir tidak mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali wajah-wajah tersebut. Bahkan jika dia benar-benar membunuh Ye Chen, itu tidak akan berguna. Lagi pula, tragedi pemukulannya sudah terkenal di Jepang, dan itu mengakar kuat di hati orang-orang. Ekspresi Takahashi Machi juga jelek, dan ketika dia sedang memikirkan bagaimana menghibur putranya, ponselnya tiba-tiba berdering. Takahashi Machi mengeluarkan ponselnya, melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, dan menekan untuk menjawabnya. Segera setelah itu, suara Ito Yuhiko terdengar dari ujung telepon. "Oh, Kak Takahashi, kudengar Tuan Ling dipukuli oleh seseorang di Tokyo hari ini." Suara Ito Yuhiko awalnya terdengar agak khawatir, tetapi siapapun yang memiliki otak kecil dapat mendengar bahwa suara ini sama sekali tidak sarkasme. Takahashi Machi berkata dengan wajah gelap, "Ito, saya ingat saya menyimpan nomor ponsel Anda. Mengapa? Apakah Anda mengganti nomornya?" "Tidak." Ito Yuhiko berkata sambil tersenyum, "Nomor ponsel saya masih sama seperti sebelumnya. Ini adalah ponsel asisten saya. Saya tidak takut menelepon Anda dengan ponsel saya sendiri. Anda melihat nama saya? Maaf untuk menjawabnya." Hahaha. Ekspresi Takahashi Machi segera menjadi gelap. Yuhiko Ito benar, jika dia tahu itu dia yang menelepon, dia tidak akan menjawab panggilan itu bahkan jika dia dibunuh. Tanpa diduga,
Anjing ini sangat rusak, dan dia menelepon dari nomor ponsel yang berbeda. Hanya untuk mengejek dirinya sendiri di telepon. Melihat Takahashi Machi tidak berbicara, Ito Yuhiko langsung tersenyum dan berkata, "Oh, Takahashi, kenapa? Kamu diam saja. Apakah kamu merasa anakmu begitu dipermalukan di depan pintu rumah, dan itu sangat memalukan?" Beberapa tidak tahan lagi, dan bertanya, "Ito, ada apa denganmu? Jika tidak apa-apa, aku akan menutup telepon." "Jangan," Ito Yuhiko berkata sambil tersenyum, "Takahashi. Aku menelepon ke sini terutama karena kamu dan putramu merasa tidak berharga, soalnya, itu juga terluka. Ketika putriku terluka, seluruh Jepang menghiburnya dan menyemangati dia. Tetapi setelah putramu terluka, seluruh Jepang menertawakannya, dan para netizen benar-benar menjijikkan. Bagaimana kamu bisa membuat perbedaan dalam perawatan? Kan?" Takahashi Zenzi mengertakkan gigi dengan marah, dan berkata dengan dingin berkata, "Ito Yuhiko, sejauh ibumu pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi." Ketika Ito Yuhiko mendengar bahwa Takahashi Machichi mulai memarahi, senyumnya menjadi lebih kuat, dan dia berkata dengan gembira, "Gao Kiao, ada idiom di Tiongkok yang sempurna untuk menggambarkanmu sekarang, apakah kamu tahu apa itu?" Machiko Takahashi membentak dengan marah, "Aku tidak ingin tahu, jadi pergilah dariku." Setelah selesai berbicara, Machiko Takahashi langsung menutup telepon. Namun, tidak lama setelah telepon ditutup, ia menerima pesan di ponselnya. Isi pesannya adalah, "Kakak Takahashi, jangan salahkan kakak karena tidak mengingatkanmu. Kamu benar-benar perlu mengubah amarahmu di masa depan. Jika tidak, kamu akan dengan mudah menderita apa yang baru saja diderita putramu. Yingji masih muda, dia bangkrut 21 lengan bukan apa-apa, tetapi kamu sudah tua. Jika kamu kehilangan 2 lengan, kamu mungkin tidak dapat memulihkannya dalam hidup ini." Melihat ini, Takahashi Machichi sangat marah. Saat ini, telepon menerima pesan teks lain. "Itu masih dari Yuhiko Ito. Oh ya, idiom Cina yang sangat cocok untuk menggambarkanmu adalah, anjing melompati tembok dengan tergesa-gesa." Takahashi Machichi sangat marah sehingga dia tidak punya tempat untuk curhat. Dia mengutuk dengan histeris, "Takehiko Ito, bajingan sialan, aku, Takahashi Machichi, tidak akan membalas dendam dan bersumpah untuk tidak menjadi manusia." Pada saat ini, hati Takahashi Machichi, untuk pertama kalinya, bergerak untuk membunuh Ito Yuhiko. Dalam beberapa tahun terakhir, Takahashi Machi dan Ito Yuhiko telah bertarung secara terbuka dan diam-diam. Dapat dikatakan bahwa selama bertahun-tahun, keduanya menganggap satu sama lain sebagai pesaing terbesar mereka. Tapi Takahashi Zenzi dan Ito Yuhiko baru berusia sekitar 50 tahun ini. Mereka semua lahir di tahun-tahun paling sulit di Jepang pasca perang dan paling tidak percaya diri, dan kemudian tumbuh dalam damai. Jadi mereka tidak memiliki darah dan semangat serigala dari generasi yang lebih tua. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah bertarung selama bertahun-tahun, dan mereka hanya bersaing di bidang komersial, tidak ada yang pernah berpikir untuk membunuh pihak lain. Ini seperti Bos Ali dan Bos Tencent, meski mereka bersaing sengit di berbagai bidang sepanjang hari, tetapi semua orang masih sangat mematuhi hukum dan peraturan. Tidak peduli seberapa tidak senangnya kita satu sama lain, kita masih bisa menjamin kesopanan dan aturan minimum. Yang juga merupakan ungkapan yang sering diucapkan di internet, senyum di wajah, tetapi ibu ada di hati. Namun, setelah menguping konferensi video keluarga Su setelah itu, Takahashi Machi terkejut di saat yang bersamaan, saya juga merasakan kebangkitan pencerahan. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi tercerahkan. Sekarang dia tidak ingin menggunakan model taat hukum sebelumnya untuk bersaing dengan Ito Yuhiko. Sekarang dia ingin Ito Yuhiko semakin menghilang dari dunia ini. Lebih tepatnya, dia berharap seluruh keluarga Ito menghilang dari dunia ini. Dengan begitu, keluarga Takahashi tidak lagi mengalami hambatan atau batu sandungan di Jepang. Di hati Takahashi Machi, daftar kematian telah dibuat. Orang nomor 1 dalam daftar kematian adalah Ito Yuhiko. Yang kedua adalah Ye Chen, yang lengan putranya lumpuh. Dia pikir akan mudah membunuh Ye Chen, tapi membunuh Ito Yuhiko itu sulit. Sebab,
Ye Chen hanyalah seorang master seni bela diri dari Tiongkok, dan dia telah diincar oleh master ninjutsu yang dia kirim, dan dia dapat membunuhnya kapan saja. Namun, tidak mudah membunuh Ito Yuhiko. Bagaimanapun, keluarga Ito telah berkultivasi di Jepang selama bertahun-tahun, kekuatannya sebanding dengan keluarga Takahashi. Mereka juga memiliki personel keamanan yang lengkap saat keluar masuk. Yang lebih penting lagi, dia memiliki status sosial yang tinggi di Jepang. Saya ingin membunuhnya, tidak boleh menggunakan kekerasan secara langsung. Jika tidak, kemungkinan besar akan membawa masalah bagi diri Anda sendiri. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah bergandengan tangan dengan keluarga yang lebih kuat untuk terus menekan kekuatan keluarga Ito. Pertama, jatuhkan dia dari keluarga teratas di Jepang. Dan ketika dia menjadi keluarga kelas 2 atau kelas 3, semua orang tidak akan terlalu peduli dengan hidup atau mati, dan kekuatan keseluruhannya akan turun tajam. Pada saat itu, akan mudah untuk membunuhnya lagi. Oleh karena itu, saya ingin membunuh Ito Yuhiko, tidak dapat dihindari untuk bergabung dengan keluarga Su. Pada analisa terakhir, kerjasama dengan keluarga Su ini menurutnya hanya dibiarkan berhasil dan tidak gagal. Teng Lin Zhengze dan ketiga juniornya mengintai di posisinya masing-masing sepanjang malam. Malam ini, mereka berempat mengambil dua-dua shift, berganti ke orang lain setiap 4 jam untuk mengikuti, untuk memastikan keempatnya bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Mereka mengira semuanya dilakukan dengan mulus, tetapi mereka tidak tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali Ye Chen. Alasan mengapa Ye Chen tidak melakukan apapun. Alasan utamanya adalah saya ingin mengikuti rencana terlebih dahulu, dan pada saat yang sama, saya tidak ingin mengejutkan ular itu untuk saat ini. Dia tidak ingin melakukan apapun pada para ninja di Tokyo ini, terutama karena dia harus pergi ke beberapa kota berikutnya. Jika ninja dari keluarga Takahashi terbunuh sekarang, keluarga Takahashi pasti akan menempel pada mereka seperti plester kulit anjing, dan itu akan membawa banyak ketidaknyamanan dan masalah bagi diri mereka sendiri. Daripada melakukan ini, lebih baik membiarkan keempat ninja ini mengikutinya sepanjang waktu, lalu mencari peluang untuk mengalahkan mereka satu persatu. Jam 8 pagi, Ye Chen bangun untuk mandi. Setelah sarapan, iring-iringan mobil Chen Zekai sudah siap di lantai bawah. Pekerjaan Paul telah berakhir, jadi Ye Chen mengatur agar dia kembali ke Jinling terlebih dahulu, agar tidak menunda pekerjaan lain di firma hukumnya. Setelah tim mengirim Paul pergi, membawa Ye Chen, Hong Wu, Wei Liang, Chen Zekai, Kobayashi Ichiro dan lainnya, mereka langsung meninggalkan Tokyo dan menuju Yokohama. Teng Lin Zhengze dan adik laki-lakinya membawa 2 kendaraan komersial untuk mengikuti mereka sepanjang jalan. Awalnya mereka mengira Ye Chen baru saja datang ke bandara untuk mengantar Paul pergi. Tetapi tanpa diduga, konvoi tersebut tidak kembali ke pusat kota Tokyo. Sebaliknya, dia langsung pergi ke Yokohama. Jadi dia segera menelepon Machi Takahashi dan melaporkan kepergian Ye Chen dari Tokyo. Takahashi Machi kemudian menyuruhnya untuk terus mengikuti, tidak bertindak gegabah untuk saat ini. Pada saat yang sama, kakak dan adik Su Zifei dan Su Ziyu mengadakan pertemuan resmi dengan Takahashi Machi. Mereka bertemu di properti milik keluarga Takahashi di Ginza, Tokyo. Dan Takahashi Machi dengan hangat mengundang keduanya untuk duduk di kantornya. Setelah itu, dia berkata dengan sangat saleh, "Saya ingin melakukan pertukaran sederhana dengan Anda berdua kemarin. Tetapi saya tidak menyangka anjing itu mengalami kecelakaan. Jadi saya mengabaikan Anda. Mohon maafkan saya, Su Zifei sebagai putra tertua." Dan cucu dari keluarga Su, dia berinisiatif untuk berkata sambil tersenyum, "Tuan Takahashi terlalu sopan. Saya tidak tahu bagaimana cedera putra Anda." Takahashi Machi menghela nafas dan berkata, "Kedua lengan telah menjalani operasi, dan mereka juga terluka, plester, mungkin perlu beberapa saat dapat pulih." Su Zifei mengangguk ringan. Dia berkata dengan sopan, "Sayang sekali putramu akan menghadapi hal seperti itu. Jika Tuan Takahashi membutuhkan bantuan dari keluarga Su kami, silakan bertanya, kita harus keluar semua." Meskipun Machi Takahashi tahu betul bahwa Su Zifei hanya bersikap sopan padanya, dia tetap berkata dengan sangat berterima kasih, "Terima kasih, Tuan Su atas perhatian Anda."
Su Zifei berkata sambil tersenyum, Tuan Gao Qiao tidak harus terlalu sopan. Jika kita berdua akhirnya dapat mencapai kerjasama, maka kita adalah mitra strategis satu sama lain. Keluarga Su kami sangat mementingkan mitra strategis. Dan saya berbicara dengan ayah saya di telepon tadi malam, dia juga peduli dengan kesehatan putra Anda dan bertanya saya berulang kali izinkan saya bertanya apakah ada tempat untuk keluarga Su jika ahli bedah ortopedi Jepang tidak cukup baik. Dia dapat mengirim beberapa ahli ortopedi dari Yanjing. Takahashi Machichi tersanjung dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Su. Jika ada kebutuhan seperti itu, saya pasti akan berbicara dengan Anda saat itu. Berbicara, Takahashi Zenshi menghela nafas. Sikap tulus keluarga Su terhadap pasangannya membuat saya semakin kagum dan terpesona. Jika ada kesempatan untuk mencapai kerja sama strategis dengan keluarga Su, keluarga Takahashi pasti akan habis-habisan dan tidak pernah mengecewakan harapan keluarga Su. Su Zifei mengangguk ringan, dan berkata sambil tersenyum, bagus, karena itu, mari kita bicara tentang detail kerjasama selanjutnya. Pada saat ini, Takahashi Shinji tiba-tiba berkata dengan wajah dingin, Tuan Su, Mesu, sebelum kita mulai berbicara, saya ingin menambahkan prasyarat untuk kerjasama kita untuk sementara. Suziyu mengerutkan kening, Tuan Takahashi, tidak tepat untuk meningkatkan kondisi untuk sementara, kan? Takahashi berkata dengan tulus, Nona Su, syarat saya bukan untuk menaikkan harga dari keluarga Su. Tetapi untuk meminta keluarga Su setuju dan bekerja sama dengan saya untuk membantu saya sepenuhnya membasmi keluarga Ito. Begitu Takahashi Machi mengucapkan kata-kata itu, Suziyu tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, ayah baru saja mengatakan dalam konferensi video kemarin bahwa dia ingin menyatukan salah satu dari mereka dan membunuh yang lain. Mengapa Machiko Takahashi secara langsung mengusulkan hari ini bahwa dia ingin bergandengan tangan dengan kita untuk membunuh keluarga Ito? Ini juga benar. Bukankah ini terlalu kebetulan? Mungkinkah Machi Takahashi menguping konferensi video keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang tadi malam? Suziyu merasa spekulasinya bukan tidak mungkin. Dia berpikir dalam hati, meskipun ketika saya check-in ke hotel kemarin, pengawal yang menyertai telah melakukan tes, dipastikan bahwa tidak ada bug atau kamera di dalam ruangan. Tetapi ini di Tokyo, dan di wilayah Takahashi Machi. Jika dia memikirkan cara, seharusnya tidak sulit untuk menyadap saya dan saudara laki-laki saya. Su Zifei juga sedikit terkejut, dan juga bertanya-tanya apakah dia disadap oleh Makoto Takahashi. Namun, karena Takahashi Machi berada tepat di depannya, Su Zifei tidak dapat berkomunikasi dengan saudara perempuannya, jadi dia mengedipkan mata. Suziyu mengangguk dengan tenang. Kemudian dia bertanya kepada Takahashi Machi dengan wajah tenang. Tuan Takahashi, mengapa Anda benar-benar membasmi keluarga Ito? Takahashi Machi berkata dengan marah. Ito Yuhiko sialan itu, telah menentang saya. Jika itu hanya bisnis biasa bersaing baik-baik saja. Tetapi dia telah memperlakukan saya dan keluarga saya sampai pada tingkat penghinaan pribadi. Saat dia berbicara, Takahashi Machi mengatakan kemarin bahwa Ito Yuhiko mengirim bunga dan keranjang buah, dan dia menelepon untuk mengejeknya. Setelah selesai berbicara dengan kemarahan yang benar, dia mengutuk dengan marah, Ito Yuhiko ini, mengolok-olok anakku dan mengejeknya terlalu berlebihan. Jadi ketika aku di rumah sakit kemarin, aku mengambil keputusan. Ada dia tanpa aku. Ada aku tanpa dia. Takahashi Machi tidak bodoh. Dia tahu bahwa jika dia dengan gegabah mengusulkan untuk bergabung dengan keluarga Su untuk menghancurkan keluarga Ito, keluarga Su pasti akan curiga apakah mereka sedang diawasi. Itu sebabnya dia menyebut Ito Yuhiko. Dia sengaja melebih-lebihkan, dan seluruh orang sangat marah. Seluruh pertunjukan dapat dikatakan telah mencapai kemampuan akting aktor yang kuat. Yang dia pikirkan adalah jika keluarga Su benar-benar mempercayai kata-katanya, alih-alih curiga bahwa mereka telah disadap olehnya, mereka akan merasa bahwa dia lebih seperti sekutu alami mereka. Dengan cara ini, saya pasti akan menjadi kandidat kerjasama terbaik di mata keluarga Su. Suziyu menarik napas lega saat mendengar ini. Jelas, dia percaya apa yang dikatakan Takahashi Machi. Karena semuanya terdengar sangat alami,
putra Takahashi Machi terluka, dan pada saat yang sama ia menjadi bahan tertawaan seluruh Jepang, yang dengan sendirinya membuatnya sangat marah. Tetapi saat ini, Ito Yuhiko hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mengolok-oloknya, adalah normal untuk membuatnya kesal. Memikirkan hal ini, dia sedikit tersenyum, berkata kepada Takahashi Machi, "Tuan Takahashi, mari kita bicara tentang kerjasama terlebih dahulu, mengenai hal yang baru saja Anda sebutkan. Jika kerjasama itu sendiri baik-baik saja dan semua orang dapat mencapai kesepakatan, masalah ini juga dapat didiskusikan." Machi Takahashi langsung berkata dengan bersemangat. "Bagus sekali, jangan khawatir. Nona Su, kali ini saya telah menunjukkan ketulusan 200%. Saya percaya bahwa keluarga Takahashi harus menjadi pilihan terbaik untuk keluarga Su." Ketika Makoto Takahashi sedang bernegosiasi dengan Su Zifei dan Su Ziyu secara detail, Ye Chen dan rombongannya sudah tiba di Yokohama dan langsung menuju basis produksi Kobayashi Pharmaceutical di Yokohama. Bahan obat Kingang juga telah dikirimkan 2 jam sebelumnya. Oleh karena itu, Kobayashi Ichiro dan Wei Liang mulai mengorganisir para pekerja basis produksi Yokohama untuk melakukan produksi percobaan Jiuxuan Weisan. Produksi uji coba berjalan sangat lancar. Pada pukul 4 sore, gelombang pertama Jiuxuan Weisan yang memenuhi syarat telah diproduksi secara massal dari jalur perakitan. Kemudian, Ye Chen dan rombongannya segera meluncur ke Nagoya, kota terpenting di Jepang Tengah. Ketika kami tiba di Nagoya, hari sudah larut. Bawahan Chen Zekai di Jepang telah memesan hotel terbaik di Nagoya untuk semua orang. Ye Chen juga bisa merasakan bahwa keempat ninja yang mengikutinya juga mengikutinya sampai ke hotel ini. Setelah Ye Chen dan yang lainnya check-in, Tenglin Zhengze, pemimpin dari 4 ninja, juga membawa 3 lainnya ke resepsi hotel. Mereka memesan 2 kamar di lantai yang sama dengan Ye Chen. Dan, mereka sangat pintar dan memesan 4 kamar berbeda, dan keempat sisi ini bersebelahan dengan 2 lift, dan melarikan diri tangga di kedua ujungnya. Jepang adalah negara yang rawan gempa, sehingga bangunannya dirancang dengan penuh pertimbangan untuk menghindari masalah. Satu bangunan dilengkapi dengan 2 set tangga darurat, yang sangat langka di tempat lain. Alasan mengapa mereka mengatur ruangan dengan cara ini adalah karena mereka berharap dapat dengan kuat mengontrol setiap gerakan Ye Chen, sehingga nyaman bagi mereka untuk memantau. Adapun mengapa tidak tinggal langsung di sekitar Ye Chen, alasan utamanya adalah kamar-kamar di sekitar Ye Chen semuanya ditempati oleh anak buah Chen Zekai. Tidak lama setelah Ye Chen beristirahat di kamar, dia menyadari bahwa nafas keempat orang itu semakin dekat. Mengetahui bahwa mereka juga tinggal di lantai ini, Ye Chen punya rencana di benaknya. Malam ini, dia ingin mencoba kedalaman para ninja Jepang ini terlebih dahulu. Saat makan malam, bawahan Chen Zekai memimpin semua orang untuk makan nasi belut paling khas di restoran paling terkenal di Nagoya. Setelah makan malam, Hongwu mengusulkan untuk berjalan-jalan bersama di kawasan bisnis sake Nagoya. Marvin Ye dengan sengaja berkata, "Kalian pergi, aku ingin jalan-jalan sendirian." Hongwu buru-buru berkata, "Tuan Ye, kita mau kemana? Jika Anda tidak terbiasa dengan tempat itu, Anda tidak boleh bertindak sendiri, atau memberitahu saya kemana Anda ingin pergi. Kami akan menemani Anda bersama." Chen Zekai juga mengangguk berulang kali. "Ya, Tuan Ye, mari kita pergi bersamamu." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada seorang pun di Nagoya yang mengenal saya. Apa yang harus Anda khawatirkan? Selain itu, saya pikir saya masih memiliki kemampuan perlindungan diri. Jadi Anda tidak perlu khawatir." Chen Zekai mendengar ini. Mengetahui bahwa Ye Chen tidak akan membiarkan semua orang mengikutinya, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, jangan pergi terlalu jauh, ingatlah untuk menghubungi kami jika Anda butuh sesuatu." Ye Chen mengangguk, "Oke, kalian bermain denganmu." Setelah berbicara, Ye Chen pergi sendirian. Pada saat ini, di dalam mobil di seberang jalan, adik laki-laki Tenglin Zhengze bertanya kepadanya, "Saudaraku, apakah kamu ingin mengikutinya?" Tenglin Zhengze mencibir, dan berkata, "Dia sudah check-in di hotel, dan dia pasti akan kembali. Saya tidak akan lari." Junior lain bertanya,
Saudaraku, apakah maksud Anda tidak perlu mengikuti? Tenglin Zhengze berkata, saya masih harus mengikuti. Saya berjanji kepada Tuan Takahashi untuk membiarkannya keluar dari jangkauan kendali. Jadi biarkan anak keempat mengikutinya sendiri. Dan anak kedua dan ketiga akan kembali ke hotel bersamaku. Dan sebelum mereka kembali, ayo cepat pasang bak di kamar mereka. 30-an duduk di barisan belakang. Segera dia membuka mulutnya dan berkata, oke saudara, aku akan mengikutinya. Tenglin Zhengze bersenandung, dan berkata, kamu bisa mengikutinya dari kejauhan. Tapi jangan kehilangan jejak dia, dan hubungi tepat waktu jika ada kelainan, mengerti? Alasan mengapa Ye Chen ingin mengesampingkan Chen Zekai dan Hong Wu, adalah untuk menemukan kesempatan untuk bertindak sendiri, sehingga dia dapat mencoba melacak ninja Jepang, berapa beratnya. Selain itu, dia tahu betul bahwa karena pihak lain telah mengikutinya ke hotel, dia akan berprasangka bahwa kemanapun dia pergi sekarang, dia pasti akan kembali ke hotel. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa mereka berempat tidak akan mengikuti diri mereka sendiri. Bukannya Ye Chen takut dengan pengelompokan pihak lain, tapi dia merasa hanya ada 4 dari mereka yang mengikuti jauh-jauh dari Tokyo. Jika mereka bersama, tidak akan ada seorang pun di tangan Takahashi Machichi. Jika dia melenyapkan semua lawannya sekaligus, maka sisa hari-harinya di Jepang mungkin akan sangat membosankan. Oleh karena itu, Ye Chen berharap memberi mereka kekalahan satu persatu. Hanya dengan mengalahkan mereka satu persatu, psikologi ketakutan lawan dapat terus diperburuk, dan psikologi ketakutan Takahashi Machichi dapat terus diperparah. Ketika dia meninggalkan hotel, Ye Chen telah memperhatikan bahwa pihak lain hanya mengirim 1 orang untuk mengikutinya secara diam-diam kali ini. Jadi, dia berencana untuk mengambil pria yang sendirian dulu. Orang yang memesan bernama Tenglin Qingtian, kerabat jauh dari cabang keluarga Tenglin. Dia belajar ninjutsu dari ayah Tenglin Zhengze ketika dia masih muda. Jadi dia dan Tenglin Zhengze disebut saudara. Di antara 4 bersaudara Tenglin Zhengze, meskipun Tenglin Qingtian bukan yang terkuat, dia sangat berbakat, terutama pandai bersembunyi dan melacak. Dia telah debut selama bertahun-tahun, tidak peduli siapa yang dia lacak, dia tidak pernah melarikan diri oleh pihak lain. Tenglin Qingtian mengikuti Ye Chen sepanjang jalan, dan mengikuti Ye Chen meninggalkan pusat kota dan daerah pemukiman padat. Jarak dari Ye Chen selalu dijaga antara 100 dan 200 meter. Sosoknya tersembunyi dengan sangat baik, dan nafasnya juga terkontrol dengan baik. Orang dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah mungkin tidak menyadari bahwa dia telah mengincarnya. Setelah meninggalkan kota, Ye Chen langsung pergi ke taman di tepi sungai. Karena saat itu malam, dingin, dan di pedesaan, taman itu kosong. Melihat Ye Chen memasuki taman, Tenglin Qingtian, yang mengikutinya sepanjang jalan, juga mengikuti tanpa ragu. Tapi yang tidak pernah dia impikan adalah bahwa Ye Chen, yang selalu berada di bawah hidungnya, tiba-tiba menghilang setelah memasuki taman. Sebagai master ninjutsu yang telah berlatih ninjutsu selama bertahun-tahun, Tenglin Qingtian memiliki indera pendengaran, penglihatan, penciuman dan sentuhan yang jauh lebih sensitif daripada orang biasa. Dia dapat mendengar suara yang tidak dapat didengar orang biasa. Dia juga dapat melihat hal-hal yang biasa orang tidak bisa melihat. Hal yang paling kuat tentang dirinya adalah indera pendengarannya melebihi orang biasa. Saat ninja melacak di tengah malam, yang paling mereka andalkan adalah pendengaran. Tenglin Qingtian dapat mendengar suara jangkrik yang merayap di rerumputan dan suara semut yang keluar dari lubangnya dalam radius 2 hingga 300 meter. Karena indera pendengarannya yang baik, ia dapat dengan jelas mendengar napas dan detak jantung setiap orang dalam radius 500 meter. Ketika seseorang bersembunyi, dia mungkin tidak bergerak atau berbicara, tetapi pernapasan dan detak jantung tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, orang biasa tidak mungkin lepas dari pengawasan Tenglin Qingtian. Namun, Ye Chen, yang baru saja berada dalam penglihatan dan pendengarannya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada suara langkah kaki, napas, atau detak jantung. Tidak sulit untuk menahan napas dalam waktu singkat, tetapi Anda tidak dapat menghentikan jantung Anda. Bukan, ini jelas di luar jangkauan manusia yang bisa dikendalikan.
Ini membuat Teng Lin Qingtian langsung tegang, karena dia menyadari bahwa kejadian ini tidak biasa. Dia segera menekan napasnya dengan sangat hati-hati, dan kemudian tetap tidak bergerak, dengan hati-hati mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia sudah mengeluarkan dua senjata rahasia hitam legam dari sakunya. Shuriken adalah salah satu senjata yang paling sering digunakan oleh ninja Jepang. Panjang senjata ini sekitar 15 cm, dengan bilah simetris di kedua sisi dan pegangan pendek yang terlihat seperti belati. Namun, penggunaan shuriken ini sangat berbeda dengan belati. Belati kebanyakan digunakan untuk menusuk dan memotong, tetapi shuriken digunakan untuk melempar. Dapat dikatakan bahwa penggunaan shuriken mirip dengan Xiao Li Fei Dao karya Li Sunuan dalam novel Seni Bela Diri. Jika seni bela diri Tiongkok menekankan integritas, maka ninjutsu Jepang itu jahat dan kejam. Ninja tidak suka bersaing secara langsung dengan lawan mereka. Mereka suka menikam orang dari belakang. Paling baik jika lawan tidak menemukan diri mereka sendiri sampai mereka mati. Ini adalah pengejaran terakhir para ninja. Mereka paling suka menggunakan senjata seperti shuriken, panah, dan panah tiup, dan mereka semua mengolesi bilah tajam dengan zat yang sangat beracun, sehingga mereka dapat memastikan bahwa selama lawan dipotong oleh bilah tajam, mereka pasti akan melakukannya, mati. Semenit berlalu, dan Teng Lin Qingtian masih tidak menangkap gerakan Ye Chen. Pendengarannya hampir menutupi seluruh taman, dan dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang hidup di taman ini. Teng Lin Qingtian tidak dapat menahan diri untuk berpikir, kemana perginya orang Cina itu? Apakah dia melarikan diri, atau bersembunyi? Jika dia melarikan diri, bagaimana dia bisa melarikan diri dalam sekejap? Mungkinkah dia akan melakukannya tidak mungkin untuk mentransfer secara instan? Atau apakah saya hanya terganggu dan menyelinap pergi olehnya? Apakah itu agak tidak realistis? Jika yang pertama, maka sebagian besar tanggung jawab ada pada, dan Anda tidak dapat menemukan pihak lain, jadi kembali dan laporkan untuk hukuman, dan lebih memperhatikan waktu berikutnya. Tetapi jika yang terakhir, maka kekuatan orang ini benar-benar tak terduga. Memikirkan hal ini, semburan keringat dingin muncul di belakangnya. Oleh karena itu, Teng Lin Qingtian mencengkeram shuriken lebih erat, membalikkan tubuhnya dengan diam-diam dan perlahan di bawah kakinya, dan dengan hati-hati menatap sekeliling, karena takut lawan akan muncul tiba-tiba. Setelah melihat sekeliling 2 kali, dia sedikit lega untuk memastikan bahwa tidak ada hantu di sekitarnya. Ketika dia hendak pergi dari sini dengan cepat, dia tiba-tiba merasa seseorang menepuk bahu kirinya dengan ringan. Pada saat ini, dia sangat ketakutan hingga bulu di sekujur tubuhnya meledak. Dia berbalik tiba-tiba seperti orang gila, dan melemparkan 2 senjata rahasia beracun ke arah di belakangnya dengan desir. Namun, kedua shuriken itu tidak mengenai target apapun, dan setelah terbang puluhan meter jauhnya, mereka dipaku dengan kuat ke dinding. Neraka, bagaimana dengan orang-orang? Teng Lin Qingtian ketakutan di dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani menunda tangannya. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 2 senjata rahasia dari kotak kulit sapi di pinggangnya. Memegang shuriken, Teng Lin Qingtian berteriak ketakutan. Siapa itu? Keluar dari sini. Pada saat ini, dia merasakan bahu kanannya ditepuk 2 kali lagi. Pada saat ini, Teng Lin Qingtian hampir takut buang air kecil. Dia mengambil langkah maju seperti orang gila, dan pada saat yang sama menoleh dengan marah, dan melemparkan 2 senjata rahasia lagi. Namun, kali ini saya masih merindukannya. Di belakangnya, dia bahkan tidak bisa melihat hantu. Teng Lin Qingtian terkejut, dan buru-buru mengeluarkan 2 senjata rahasia terakhir. Saat ini, saya mendengar seorang pria di belakang saya mencibir dan mencibir. Sepertinya ninja Jepang tidak lebih dari ini. Sungguh mengecewakan, bersambung.